Pemerintah Kota Makassar terus menangani permasalahan stunting. Stunting termasuk dalam satu dari 3 program prioritas jadi perhatian pejabat sementara Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz. Penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Makassar. Hal ini dilakukan karena saat ini jumlah stunting di Kota Makassar menembus angka 25,6%. Penjabat sementara Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz menyatakan, kolaborasi dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan untuk menurunkan angka stunting menjadi 14%. Nah, hari ini teman-teman melakukan rapat koordinasi, diharapkan nantinya merekomendasikan berbagai macam kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan angka stunting di Kota Makassar. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Syahrudin, telah melakukan pemetaan di wilayah dengan angka stunting yang tinggi yang terletak di 19 kelurahan di 7 kecamatan di Kota Makassar. Stuntingnya itu termasuk yang tertinggi, sehingga kita fokus untuk penanganan kolaborasi secara bersama dan pada saat inilah kegiatan kita hari ini akan kita lihat kembali apakah 19 lupus ini masih tetap tinggi ataukah sudah berubah. Upaya percepatan penurunan stunting di Makassar difokuskan pada program yang menyentuh langsung masyarakat yang terdampak. Antara lain program gizi, perbaikan akses layanan kesehatan, serta edukasi tentang pola asuh yang baik bagi anak-anak dan ibu hamil, serta program Gemar Makan Telur yang sudah digalakan oleh pemerintah provinsi yang terus digalakan di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Digital Launch Campus Festival digelar di Universitas Brawijaya Malang. Selain mengajak anak muda untuk berinvestasi, acara ini juga berisi kemeriahan pasar rakyat, kesenian, serta beragam promo. PT Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB Niaga, menyelenggarakan Digital Launch at Campus Festival pada tanggal 14 hingga 16 Oktober 2024. Rangkaian acara menghadirkan beragam kegiatan menarik, di antaranya Kejar BP World Fest, Pasar Rakyat, 30 UMKM, Experimental Learning melalui Art Workshop, dan beragam promo menarik. Kejar Mimpi World Fest merupakan ajang edukasi finansial untuk mengajak anak muda agar berinvestasi sejak dini. Sesuai dengan tagline acara, Get Wealth Soon. CIMB Niaga berharap mahasiswa sudah memikirkan investasi dan literasi sedini mungkin, sehingga tidak terjebak investasi ilegal. Betul, jadi basically kita berfilosofi di mana lagi berusaha merubah mindset nasabah-nasabah atau calon nasabah kita ya. Kalau zaman dulu itu kita ngomong, kalau investasi itu minimum harus 25 juta. Nah, kita lagi berusaha mengubah mindset itu supaya kita bilang, nggak harus 25 juta, mulai dari 10.000 saja sudah bisa mulai investasi. Dan yang paling penting kalau investasi dilakukan rutin lama-lama dari kecil bisa menjadi bukit. Talkshow pertama mengangkat topik OTW Mapan mulai investasi kecil-kecilan tapi cuan maksimal. Sementara di sesi kedua mengulas frugal living, mindful investing. Aku cuma mau titip pesan bahwa kita anak muda, memang kita nggak punya pengalaman. Memang itu bukan aset terbesar kita nggak punya modal, kita nggak punya pengalaman. Tapi kita harus tahu nih, yang paling kita punya aset terbesar anak muda adalah kemudaan kita. Jadi pakai kemudaan kita untuk mulai investasi sekarang sedini mungkin, karena kita punya waktu nih yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang lebih pengalaman atau yang lebih senior daripada kita. Acara yang digelar selama 3 hari ini merupakan komitmen CIMB Niaga untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan karir di masa depan, melihat peluang karir di CIMB Niaga hingga mengenal budaya Indonesia. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri wisuda Politeknik Pariwisata Makassar. Ratusan mahasiswa lulusan Poltekpar ini nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.
Sebanyak 561 mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar menjalani proses wisuda di Anjungan Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaksanaan wisuda terbuka ini dihadiri langsung Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Di hadapan ratusan wisudawan, Menparekraf menekankan sebagai bagian dari generasi emas bangsa dapat memberikan kontribusinya terhadap pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memiliki daya juang berwirausaha yang dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Kedepannya harus lebih tingkatkan lagi kualitas SDM kita dengan teknologi dan transformasi ekonomi hijau. Dan karena kita melihat bahwa para pelaku industri masyarakat menginginkan produk-produk pariwisata hijau berkelas tinggi. Usai menghadiri wisuda, Menparekraf Sandiaga Uno juga meresmikan Masjid Ar-Rasyid di kampus Poltekpar Makassar. Memiliki berbagai fasilitas ibadah yang lengkap, masjid yang dibangun sejak tahun 2023 ini diharapkan menjadi sarana silaturahmi dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dapat menarik minat umat muslim di Kota Makassar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Bayu dan pemirsa, SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama di Indonesia menggelar Indonesia Exploration Forum 2024. Kegiatan ini merespon terhadap tantangan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Perkuat ketahanan energi nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kembali menggelar Indonesia Exploration Forum 2024 di Hotel Westin Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan yang bekerja sama dengan kontraktor kontrak kerjasama di Indonesia tersebut merupakan respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh industri hulu migas untuk mendukung ketahanan energi nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi untuk optimalisasi dari yang sudah ada. Yang kedua adalah sumber-sumber idle. Ini tadi saya sebutkan tadi itu ini yang bertahannya, karena kita sudah punya potensinya sudah tahu. Yang ketiga adalah yang ke depan adalah eksplorasi. Jadi 3 hal ini yang sekarang dilakukan untuk bagaimana mengisi yang kekurangan 1 juta tersebut. SKK Migas juga telah merumuskan strategi utama yang fokus pada eksplorasi sebagai strategi jangka panjang. Kontrak memulai bahwa investor memiliki banyak kerja untuk eksplorasi. Prosesnya adalah eksplorasi seismik, pengeboran, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu masuk kelompok jangka panjang. Yang kita harus kejar adalah jangka pendek. Dan karena bagaimana ngerem 20 tahun yang turun terus ini supaya tidak lagi turun dan nextnya adalah naik. Forum ini diharapkan dilakukan secara reguler sehingga perkembangan eksplorasi dan upaya breakthrough dalam upaya penemuan berkelanjutan di eksplorasi bisa terus ditingkatkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Penggemar sepak bola Indonesia dimanjakan dengan gelaran acara nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Asia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Ya, di keseruan nobar ini berlangsung di La Piazza, Sumarekon Mall, Kelapa Gading, Jakarta. RCTI Plus menggelar acara nonton bareng pertandingan laga Cina versus Indonesia yang berlangsung meriah dan dipadati ribuan penonton. Para penggemar sepak bola tanah air yang datang memberi dukungan penuh kepada Timnas Indonesia. Suasana semakin semarak dengan berbagai hiburan dari penampilan musisi Nuka hingga yel-yel pendukung yang membakar semangat. Antusias ribuan penonton nampak jelas saat mereka menyaksikan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Cina bersama-sama di layar lebar. Atmosfer penonton yang hadir meningkat kuat ketika skuad Garuda menyerang pertahanan lawan. Gelaran nobar RCTI Plus ini dihadiri ribuan masyarakat yang penuh antusias menyaksikan pertandingan Cina versus Timnas Indonesia. Nobar Timnas Indonesia ini digelar untuk memanjakan para penggemar sepak bola sekaligus bentuk dukungan pada skuad tim nasional Garuda. Acara ini digelar gratis dan terbuka untuk umum,
rencananya berlangsung hingga bulan November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.